3, 2, 1. Salam saudaraku, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang undurnya roh Tuhan dari hidup Saul. Di masa lalu di tanah Israel yang penuh gejolak, seorang lelaki bernama Saul telah dipilih oleh Tuhan sebagai raja yang pertama, yang merupakan sosok yang kuat, sosok yang kokoh dan berwibawa, lebih tinggi dari siapapun di kalangan bangsanya atau kaumnya. Roh Tuhan pun hadir padanya, memberinya kebijaksanaan untuk memimpin serta kekuatan untuk bertempur. Saul memulai pemerintahannya dengan berani, membebaskan rakyatnya dari penindasan Amon, dan kemenangan demi kemenangan menyertainya. Namun saudara, seiring berjalannya waktu, kesombongan perlahan-lahan mulai memasuki ke dalam hati Saul. Kemudian Saul mulai bergantung pada kekuatannya sendiri, mengabaikan sumber berkah yang sebenarnya. Perintah Tuhan mulai dianggapnya itu adalah hal yang sepele, dan ketaatan beralih menjadi kepatuhan yang setengah hati. Titik balik yang pertama yang jelas terjadi yaitu ketika peristiwa di Gilgal. Samuel memberikan instruksi kepada Saul untuk mentaatinya sebelum menawarkan korban bakaran. Namun karena tekanan dan kebutuhan mendesak untuk bertempur, Saul tidak tahan. Ia menggantikan Samuel dan mempersembahkan korban itu sendiri. Sebuah pelanggaran berat terhadap perintah Tuhan. Saat Saul datang, kemudian datanglah Samuel dan memarahi Saul dengan tegas, menyatakan bahwa karena ketidaktaatannya, pemerintahannya tidak akan bertahan lama. Ini merupakan retakan pertama dalam hubungan Saul dan roh Tuhan. Tak lama kemudian, kesalahan lain pun muncul dalam pertempuran melawan suku Amalek. Tuhan memerintahkan Saul untuk menghancurkan seluruh bangsa Amalek beserta semua harta mereka tanpa menyisakan sedikit apapun. Namun Saul sekali lagi didorong oleh niat yang bercampur dengan kesombongan. Mungkin Saul saat itu ingin memperoleh sanjungan dari rakyat atau memperkaya dirinya, menyisakan Raja Agag dan hewan ternak yang paling baik. Saat Samuel tiba dan menanyakan hal tersebut, dengan keangkuhannya, Saul berusaha membela tindakannya dengan alasan ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Akan tetapi, Samuel menatap ke dalam jiwanya yang keras, mengucapkan kata-kata yang terngiang-ngiang sepanjang sejarah. Sungguh mendengar lebih utama daripada pengorbanan, memperhatikan lebih penting dibanding lemak domba jantan. Disitulah roh Tuhan mulai menjauh dari Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Allah mengirimkan roh jahat untuk mengganggu Saul. Saul telah 2 kali tidak mentaati Allah, sehingga Allah mencabut rohnya dari Saul, membiarkan roh jahat mengganggunya. Setan dan iblis selalu ingin menyerang Saul. Allah mengizinkan hal itu terjadi. Pemahaman ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah masih mengirimkan roh jahat untuk menyengsarakan manusia pada zaman sekarang ini? Ada beberapa contoh mengenai tokoh-tokoh di dalam kitab Perjanjian Baru yang memang dihukum dengan cara diserahkan kepada setan atau iblis. Allah membiarkan Ananias dan Safira dirasuki oleh roh jahat sebagai peringatan dan contoh untuk gereja mula-mula. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11, seorang laki-laki di gereja Korintus melakukan hubungan inses dan percabulan
dan Allah memerintahkan kepada para pemimpin gereja untuk menyerahkannya kepada iblis untuk menghancurkan sifat dosa dan menyelamatkan jiwanya. Yesus bahkan dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Allah juga membiarkan seorang utusan iblis untuk menyusahkan Rasul Paulus guna mendidiknya. Ia mengandalkan anugerah dan kekuatan Allah dan bukan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan rohani yang luar biasa yang diberikan kepadanya. Jika Allah mengizinkan roh jahat untuk mencobai manusia, tujuannya semata-mata demi kebaikan kita dan kemuliaannya. Roma pasal 8 ayat 28. Meskipun iblis sangat jahat, mereka tetap berada di bawah kendali kuasa Allah. Seperti dalam kasus Ayub, setan dan kaki tangannya hanya dapat melakukan apa yang diizinkan Allah. Mereka tidak pernah melakukan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri di luar kuasa, maksud, dan tujuan Allah yang sempurna. Jika orang percaya mengira mereka dicobai oleh kuasa jahat, respon pertama ialah segera bertobat dari dosa-dosa yang telah mereka sadari. Kemudian ia harus segera meminta hikmat untuk memahami apa yang harus dipelajari dari situasi tersebut. Lalu ia harus berserah daripada apapun yang telah Allah perbolehkan terjadi di dalam hidupnya. Percaya bahwa semua hal itu akan membangun imannya dan memuliakan Allah. Kisah undurnya roh Tuhan dari Saul adalah sebuah peringatan keras tentang pentingnya ketaatan dan kerendahan hati. Anugerah Tuhan adalah berkat yang tak ternilai, namun ia dapat ditarik kembali ketika hati manusia mengeras dan berpaling dari kehendaknya. Saul memulai menjadi raja, pilihan Tuhan, tetapi ia mengakhiri hidupnya dalam kegelapan. Sebuah tragedi yang lahir dari kesombongan dan ketidaktaatan. Baiklah saudaraku, tentang tayangan ini kita diingatkan bahwa hidup kita, jikalau kita mengawali dengan sesuatu yang indah bersama Kristus, maka kita pun harus mengakhiri dengan sesuatu yang indah bersama Kristus. Mengapa demikian saudara? Sehingga kita pun bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Paulus, bahwa aku sendiri pun tidak ditolak oleh karena Injil, dan darahku telah tercurah sebagai korban persembahan yang harum bagi Allah. Ingat saudara, kesombongan, ketidaktaatan, ketidakrendahan hati adalah awal dari kejatuhan kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengalami kejatuhan, roh Tuhan akan berpaling dari hidup kita. Ingatlah, tetaplah berpegang teguh pada iman kepada Kristus, supaya hidup kita senantiasa didampingi bahkan dipenuhi oleh kuasa Roh-Nya yang Maha Kudus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.